Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita hari ini boleh ada di sini. Kita sedang merayakan atau memperingati hari Pentakosta. Adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah umat gereja waktu itu yang diwakili oleh kurang lebih 120 murid di ruang atas di Yerusalem. Dan hari ini kita mengingatnya dan kita bersyukur untuk karya Roh Kudus yang besar itu yang sampai hari ini kita boleh melihatnya. Hari ini juga diperingati sebagai hari lahirnya gereja di dunia. Ya, karena memang sejak pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem itu, gereja hadir di dunia ini dan mulai bergerak. Ya, dan hari ini dia terus bekerja sehingga kita ada di sini hari ini. Puji Tuhan. Mari kita baca lebih dahulu ayatnya di dalam Matius pasal 3 ayat 11 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Begini bunyinya. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia, Yesus, yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia, Yesus, akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Ini adalah perkataan dari Yohanes Pembaptis yang diutus untuk membaptis dengan air, ya, tetapi Yesus katanya akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan itu digenapi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, Kisah Para Rasul 2 1-4 inilah yang kita sedang peringati hari ini, di mana untuk pertama kali Roh Kudus dicurahkan ke dalam dunia ini. Seperti yang dikatakan tadi, itu adalah janji. Ya, jadi baptisan Roh Kudus itu adalah janji yang disampaikan oleh Nabi Yoel dalam pasal 2. Ya, saya akan baca ayat itu dan digenapi dalam Kisah Para Rasul 2 tadi. Ini janji, bukan perintah. Ya, bukan perintah. Ini kita harus perhatikan supaya salah paham yang terjadi di kalangan orang Kristen, ya terutama di kalangan gereja-gereja Pentakosta itu dibenahi. Ya, ini janji, bukan perintah. Tidak ada perintah baptislah kamu dengan Roh Kudus, tidak ada. Yang ada itu baptislah dengan air. Ya, baptis Roh Kudus, tidak ada perintah. Ini janji. Artinya kalau ini janji, kita tidak perlu mengusahakan gitu. Ya, kok baptis dengan air itu harus ada usaha. Ya, ada usaha dari kita untuk melakukan. Tapi baptis Roh Kudus ini tidak ada perintah, sehingga kita tidak perlu berusaha mengusahakan bagaimana supaya saya dibaptis dengan Roh Kudus. Ini murni pekerjaan Yesus Kristus. Ya, bukan karya manusia, tapi murni karya dari Yesus sebagai pembaptis dengan Roh Kudus. Yang ini yang saya ambil sebagai judul. Ya, Yesus sebagai pembaptis dengan Roh Kudus. Tidak ada andil atau peran sedikit pun di dalam manusia.
baik itu berupa permintaan, kita minta Tuhan baptislah saya dengan Roh Kudus, tidak ada. Nah, apakah itu ritual, metode? Ya, ada banyak buku yang saya baru tahu gitu ya. Baru tahu bahwa ada banyak buku yang muncul bagaimana supaya kita dipenuhi Roh Kudus gitu. Ya, memang dulu saya pernah baca, tetapi hari ini sudah begitu banyak ya, metode bagaimana berbahasa roh, bagaimana supaya kita lancar berbahasa roh, ada latihannya. Aduh, ini sudah nyimpang sama sekali dari apa yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, kita kembali ke firman Tuhan bahwa Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu adalah janji, bukan perintah. Ya, jadi tidak perlu ada usaha supaya kita dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, Yesus itu disebut dengan pembaptis dengan Roh Kudus. Kenapa dia disebut pembaptis dengan Roh Kudus? Ya, sebab Yesus itu menjadi alasan utama atau dasar dari pemberian Roh Kudus kepada gerejanya. Ya, kalau kita membaca ayat-ayat yang saya cantumkan di situ, saya bacakan aja ya supaya cepat. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, perhatikan di sini, yang aku utus. Memang Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa, datang dari Bapa. Tetapi yang mengutus itu Yesus. Ayat pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini alasan kenapa Roh Kudus hadir datang di dunia ini, karena Yesus sudah pergi. Ya, dia naik ke surga dan Roh Kudus diutus oleh Yesus Kristus untuk menyertai gereja. Lalu Yohanes 14 ayat 16. Ayat 14. Pasal 14 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus yang minta kepada Bapa, Bapa memberikan. Ayat pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, dari ayat-ayat yang saya bacakan tadi, di situ terlihat bahwa Yesus itu punya peran yang besar untuk hadirnya Roh Kudus di dalam dunia ini. Nah, dia yang mengutus, lalu kalau dikatakan Bapa juga mengutus di dalam namaku. Ya, jadi tidak salah kalau Yohanes Pembaptis tadi mengatakan dalam ayat yang kita baca, dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu hadir dalam dunia ini menggantikan kedudukan Yesus Kristus, menyertai gerejanya adalah karena peran yang besar dari Yesus Kristus. Nah, dari ayat-ayat ini kita juga bisa melihat bahwa Roh Kudus itu setara dengan Bapa dan setara dengan Anak. Ya, kenapa saya mengatakan setara dengan Yesus? Karena saya berpikir begini, dia menggantikan Yesus. Ya, dia menggantikan kedudukan Yesus dalam dunia. Apakah mungkin Yesus itu memberikan pengganti yang lebih rendah dari dirinya? Sudah pasti tidak. Dia pergi meninggalkan murid-muridnya, gerejanya dalam dunia ini. Lalu dia memberikan pengganti. Apakah kita setuju kalau Yesus itu memberikan pengganti yang lebih rendah dari dirinya?
Kalau kita bandingkan dengan Keluaran 33, ketika Tuhan marah kepada Israel karena mereka menyembah berhala, Tuhan bilang begini, aku tidak akan menyertai kamu, aku hanya akan mengutus malaikat untuk menyertai kamu. Malaikat ini juga akan hebat juga. Dia akan menyertai Israel menang menghadapi perangan. Musa mengatakan tidak, kami tidak akan pergi kalau engkau sendiri tidak menyertai kami. Nah, dari peristiwa di kejadian di Keluaran ini aja kita melihat Musa tidak mau kalau bukan Tuhan yang menyertai. Nah, apakah mungkin Yesus itu mengutus penggantinya yang akan menyertai gereja itu lebih rendah dari dirinya? Pasti tidak. Ya, bahwa Roh Kudus itu adalah setara dengan Bapa dan Anak, dan Roh Kudus itu adalah Allah. Allah sendiri, Allah Tritunggal yang diajarkan oleh Alkitab, Allah Tritunggal yang membingungkan, Allah Tritunggal yang tidak masuk akal manusia. Dan ini membuat banyak orang menjadi kecewa gitu ya. Kenapa kok Allahnya orang Kristen tidak masuk akal? Lalu pergi meninggalkan imannya, masuk ke agama lain, dipikirnya kalau di agama lain itu Allahnya lebih masuk akal. Mau Bapak Ibu punya Allah yang masuk akal? Kok saya tidak mau? Kalau Allah itu masuk akal, berarti Allah itu sudah bisa dikuasai oleh kita. Kita bisa menguasai Allah. Sedangkan sapi saja tidak masuk akal. Ya, sapi itu kalau makan rumput, dia makan rumput, biasa sampai brose gitu. Bagaimana rumput yang hijau itu dirubah jadi susu yang putih? Tidak ada. Tidak masuk akal kan? Makanannya hijau, loh kok susunya putih? Itu hanya dijelaskan di ilmiah itu. Bagaimana sapi itu makan ya, dengan cepat gitu, masuk di lambung yang pertama, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi. Cuma itu yang dijelaskan, tapi tidak ada penjelasan bagaimana rumput yang hijau itu bisa berubah jadi susu yang putih. Nggak masuk akal. Itu sapi, apalagi Tuhan. Jadi jangan kita ragu kalau dikatakan Allahnya orang Kristen tidak masuk akal. Bersyukur. Karena Allah kita tidak masuk akal. Sebab kalau Allah masuk akal, berarti Allah kita tidak mulia. Amsal mengatakan bahwa kemuliaan Allah itu adalah merahasiakan segala sesuatu. Dia merahasiakan dirinya sendiri untuk tidak dapat dijelajahi manusia dengan tuntas. Itu Allah kita. Jadi kalau hari ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus, itu berarti Allah sendiri yang datang ke dalam dunia ini untuk menyertai orang-orang percaya. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, apa yang Yesus lakukan dalam pembaptisan dengan Roh Kudus ini? Apa yang dia kerjakan? Yang pertama adalah dia mencurahkan Roh Kudus itu ke dalam dunia, ke atas gereja yang kita tadi sudah baca. Peristiwanya terjadi di ruang atas di Yerusalem. Ya, pada saat murid-murid ini mengantarkan Yesus ke Bukit Zaitun dan Yesus naik ke surga, mereka pulang ke Yerusalem, mereka berdoa di ruang atas katanya. Ya, di ruang atas di salah satu di ruang atas di Yerusalem mereka berdoa. Dan saat itulah pertama kali Roh Kudus dicurahkan secara massal. Dalam perjanjian lama ada Roh Kudus, ada. Ya, kalau kita baca di 1 Samuel 10 itu Saul ya, dan beberapa orang diurapi Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, dan berubah jadi seorang nabi. Ya, jadi Roh Kudus itu sudah pernah bekerja dalam perjanjian lama itu hanya secara perseorangan. Ya, Saul, lalu ada beberapa orang juga dipenuhi Roh Kudus, lalu mereka bernubuat. Tapi Roh Kudus itu tidak menetap di dalam mereka. Ya, dan
mereka setelah Roh Kudus pergi, ya mereka jadi seperti biasa, orang biasa. Jadi pencurahan Roh Kudus itu yang terjadi di loteng Yerusalem, itulah pertama kali Roh Kudus dicurahkan ke atas gereja, dan itu terjadi sekali untuk selamanya. Selamanya. Ya, berdasarkan Yohanes 14 ayat 16 dikatakan di situ bahwa saya baca ya, Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya. Artinya Roh Kudus itu sampai hari ini tidak pernah ditarik dari gereja, dari dunia. Tidak pernah diambil lagi. Oh, ini gereja sudah tidak benar, ya, lalu diambil. Memang ada masa di mana Roh Kudus itu didukacitakan, bahkan dipadamkan. Kapan terjadi? Pada abad pertengahan. Abad pertengahan dari gereja, ketika gereja mulai menjadi besar, ya gereja mulai menjadi besar, lalu mulai diatur, ya ada pemimpin lokal, lalu pemimpin lokal ini kumpul jadi satu, ada pemimpin klasis yang lebih besar lagi, ada pemimpinnya lebih besar, sampai akhirnya mengerucut kepada satu pemimpin. Dan pemimpin ini mengklaim dirinya adalah orang yang tidak pernah salah. Ya, segala yang diputuskan pemimpin ini tidak salah, tidak pernah salah. Nah, ketika pimpinan dari gereja ini diambil oleh manusia yang mengatakan tidak bisa salah, Roh Kudus diam. Lalu gereja masuk ke dalam apa yang disebut dengan abad kegelapan. Gereja menjadi sangat duniawi. Ya, gereja mulai sangat menyimpang dari firman Tuhan. Gereja menjadi sangat agamawi. Ya, semua upacara gereja itu diatur sedemikian rupa sampai merinding, serem. Ya, padahal gereja mula-mula tidak seperti itu. Kita tahu gereja rasul-rasul itu gereja penuh dengan kebebasan, yang benar-benar punya persekutuan dengan Tuhan tanpa diatur oleh manusia. Itu gereja yang terjadi di Kisah Para Rasul. Tapi ketika abad pertengahan di mana Roh Kudus itu didukacitakan menjadi padam, yang muncul adalah pimpinan manusia yang merasa dirinya tidak pernah bersalah. Gereja menjadi sangat duniawi. Ajaran gereja menjadi penyimpang jauh, ya, di mana ada penjualan pengampunan dosa, ya, surat pengampunan dosa, dan segala sesuatu itu diatur oleh manusia. Dan itulah saatnya Roh Kudus diam. Nah, jadi kalau kita melihat dari sejarah gereja ini, kita harus belajar, ya. Tuhan itu memberikan Roh Kudus untuk apa? Untuk menyertai, untuk memimpin gereja, membangun gereja sebagai tubuh Kristus. Untuk itu perlulah para pemimpin gereja melekat dengan Roh Kudus itu. Supaya apa? Supaya peka terhadap kehendak dan pimpinan Roh Kudus. Gereja tidak boleh dipimpin dengan akal manusia yang menyimpang dari firman Tuhan. Ya kan sering kali diakal-akalin. Gereja jadi hanya menyimpang. Jadi para pemimpin, ya saya sebagai gembala juga kadang-kadang takut gitu. Ya jangan-jangan keputusan yang saya ambil ini keluar dari kehendak Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Jadi perlu kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus ini, karena gereja ini milik Tuhan. Dia harus jadi kepala. Nah, Roh Kudus dicurahkan itu untuk memimpin gereja, membangun gereja, sehingga gereja benar-benar menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan.
Jadi itu yang pertama, dia mencurahkan Roh Kudus ke atas gereja untuk menjadi pemimpin. Yang kedua adalah menggabungkan orang percaya ke dalam tubuh Kristus. Ayatnya di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13 mengatakan begini, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saya ulang ayat 13 dan saya singkat ya supaya nyambung. Sebab dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi oleh Roh Kudus itu kita orang percaya itu dibaptis menjadi satu tubuh, menjadi bagian dari tubuh Kristus. Ya, saya bisa gambarkan begini. Gereja yang hadir dalam dunia ini ibarat sebuah kapal yang besar. Kapal yang besar yang berlayar menuju surga. Dan orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia digabungkan dalam kapal yang besar ini. Dia dimasukkan dalam kapal yang besar itu. Itu gambaran sederhananya ya, bahwa dengan Roh Kudus yang diberikan kepada gereja, dan semua orang yang percaya yang menerima Yesus Kristus itu menjadi bagian dari tubuh Kristus yang besar ini. Jadi menjadi anggota gereja Yesus Kristus yang am. Ya, ini istilah am ini artinya gereja yang bukan organisasi, ya, bukan gereja lokal yang sempit, tapi gereja Yesus Kristus itu kita mau jadi anggotanya hanya dengan percaya, bukan karena ritual. Ya, baptis itu bukan syarat untuk menjadi anggota gereja Yesus Kristus, apalagi menjadi anggota gereja sebuah gereja lokal. Bukan seperti itu. Tapi kita akan menjadi anggota gereja Yesus Kristus itu hanya dengan percaya. Tidak tergantung kita beribadah di gereja mana. Ada orang yang tidak mau bergereja. Tidak usah, yang penting saya percaya Tuhan Yesus. Perlu juga bergabung dengan gereja lokal. Ya, ada orang yang tidak mau dah ke gereja, saya sendiri dengan Tuhan di rumah. Ya bisa. Tapi ingat bahwa kita perlu juga bergabung dengan sebuah gereja lokal. Kenapa? Karena kita masih ada di dunia ini. Kita tidak sendiri. Kita di dunia ini perlu bersekutu misalnya, bersatu. Lalu kalau diperlukan apa juga kalau secara administrasi gitu ya, gereja lokal itu kan yang diakui oleh negara. Mau menikah misalnya, catatan sipil diminta surat baptis, ya kan, minta keterangan dari gereja, minta pengantar dari gereja. Jadi perlu gitu ya bergabung dengan sebuah gereja lokal. Walaupun kalau kita tidak bergabung, kita tetap selamat. Saya yakin itu. Ya, kalau kita tidak menjadi anggota gereja manapun, tapi kalau kita percaya Yesus Kristus, kita adalah anggota dari gereja Yesus Kristus itu, kita selamat kalau mati. Tapi yang ngubur siapa? Gereja juga gitu loh. Kalau tidak dikubur dengan secara Kristen masuk surga. Tapi biasanya kalau kita tidak, orang meninggal gitu, kan ada upacara sebagai tanda penghormatan gitu ya. Kalau misalnya dikubur gitu saja, masuk surga? Iya, masuk surga. Karena upacara itu kan hanya untuk yang hidup gitu. Ya, supaya menghormati yang meninggal juga. Ya, baru viral gitu ya. Anjing mati pakai upacara, ditaruh di
dan tempat persemayaman jenazah yang keren di Surabaya. Anjing loh, apalagi manusia gitu. Jadi perlu juga bergabung dengan gereja lokal. Ya kalau ada seperti itu loh, dibutuhkan gitu ya, gereja lokal. Oke, itu yang kedua. Jadi membaptiskan dengan Roh Kudus itu menggabungkan orang percaya ke dalam tubuh Kristus. Yang ketiga, Efesus 1 ayat 13 dan 14 mengatakan begini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ketika Yesus Kristus membaptiskan kita dengan Roh Kudus, itu artinya kita dimeteraikan. Kapan itu terjadi? Waktu kita percaya kepada Yesus. Dimeteraikan, dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, yang dari awal saya mengatakan dia membaptis Roh Kudus itu tanpa andil kita. Kita hanya percaya. Dimeteraikan oleh Roh Kudus itu. Diberi cap. Jadi milik Yesus Kristus. Saya ingat ketika saya masih SD kalau tidak salah itu. Saya melihat sebuah film tentang perbudakan di Amerika. Ya, seorang budak yang dibeli, lalu itu dicap gitu, diberi tanda. Tandanya itu besi panas gitu. Yang besi panas yang dipanasi dicapkan di pahanya budak itu. Apa sebagai tanda itu milik tuannya. Nah, jadi Roh Kudus itu adalah meterai. Bahkan dikatakan dalam Roma 8 ayat 9, kalau kita tidak punya Roh Kudus, kita bukan milik Kristus katanya. Kita bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9 tuh ya. Ya, tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi meterai ini adalah bukti bahwa kita itu milik Kristus. Orang yang punya Roh Kudus. Nah, siapa yang punya Roh Kudus? Orang yang percaya. Kapan itu? Waktu kita percaya. Tidak usah tunggu. Tidak usah tunggu nanti setelah setahun lagi baru menjadi milik Kristus. Ketika kita percaya, tadi ayat mengatakan, ketika kita percaya, kita dimeteraikan. Kita sudah punya Roh Kudus. Dan Roma 8 ayat 14 dan 16 mengatakan kita menjadi anaknya. Ya, pemberian Roh Kudus itu membuat kita menjadi anaknya. Ya, ayat 16, saya baca 8 ayat 16. Ayat 15. Ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi pemeteraian dengan Roh Kudus ini, kita dibaptis dalam Roh Kudus itu ketika kita percaya, kita menjadi miliknya dan kita jadi anaknya. Jadi anak. Kapan? Waktu kita percaya. Jadi sekali lagi bahwa Roh Kudus itu sudah menjadi milik kita. Dan bagian keempat, poin keempat ini juga akan memberikan kepada kita kepastian bahwa baptisan Roh Kudus, Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus dengan memberikan rohnya ke dalam orang percaya. Roma 8 ayat 15 yang sudah saya baca tadi. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Artinya Roh Kudus itu diam di dalam kita. Yohanes 14 ayat 17 juga kita sudah baca. Ia diam di dalam kita dan ia menyertai kita. Diam di dalam kita selama-lamanya.
Jadi ketika Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus, waktu kita percaya, kita menerima Roh Kudus itu. Kita menerima. Untuk apa Roh Kudus diberikan? Untuk memimpin. Tujuan Roh Kudus diberikan itu untuk memimpin kita, mengajarkan kebenaran, mengingatkan kita akan apa yang Yesus pernah sampaikan. Itu fungsi Roh Kudus. Ya, jangan, ya sekarang ada tren gitu ya. Oh, kita harus berbahasa roh gitu. Tidak salah. Dan saya baru ini kan saya browsing gitu ya. Saya melihat bagaimana saudara-saudara kita dari gereja Katolik, ya gereja Katolik yang karismatik, itu doanya gitu. Minta karunia khususnya, ada kata khususnya, bahasa roh. Loh, kok sampai gitu ya? Nah, kita tidak menghakimi, tapi mari kita kembali ke firman Tuhan. Bukan tidak penting, ya lain kali saya akan merekam ini ya, tentang bahasa roh ini. Bukan tidak penting. Karena itu satu karunia. Tapi tujuan utama pemberian Roh Kudus itu adalah memimpin kita, mengajarkan kebenaran, dan yang lebih penting lagi membentuk karakter kita. Membentuk karakter kita dengan buah rohnya. Ya, buah roh itu kasih dan seterusnya. Itu pembentukan karakter. Melengkapi kita untuk membangun tubuh Kristus, iya. Dengan bersaksi, dengan karunia Roh Kudus, itu membangun tubuh Kristus. Tapi yang utama adalah mari kita percaya bahwa pemberian Roh Kudus ke dalam orang percaya itu adalah untuk memimpin kita, membentuk karakter kita. Jadi inilah yang dimaksud dengan Yesus membaptis Roh Kudus. Apa yang dia buat? Dia mencurahkan Roh Kudus ke dalam dunia ini. Dia memasukkan kita dalam bagian tubuh Kristus. Dia memeteraikan kita menjadi miliknya. Dan dia memberikan roh itu untuk memimpin langkah-langkah hidup kita. Lalu apa bagian kita? Nah, bagian kita ini yang penting. Percaya dan menerima Yesus. Yang sudah percaya, tidak usah diulang gitu. Ini salah kaprah gitu ya. Percaya menerima Yesus itu sekali untuk seumur hidup. Dan saya percaya ketika kita menjadi anak, ya kita percaya dan menerima Yesus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus sekali seumur hidup. Tidak usah berulang kali. Ya ini banyak kali ketika KKR gitu ya. Kan pendeta biasa mengundang, siapa yang mau terima Tuhan Yesus Kristus? Maju semua. Siapa ini? Ada majelis gereja, ada pengurus gereja. Ya mungkin mereka dulu belum terima Yesus, oke lah. Tapi kalau salah kaprah, ya siapa yang terima Tuhan Yesus Kristus, terima lagi sekarang, besok diundang lagi, terima lagi, tidak benar. Ya, terima Yesus Kristus sekali untuk selamanya. Kita dimeteraikan menjadi milik Kristus dan tidak akan hilang. Bagaimana kalau kita meninggalkan Tuhan Yesus? Saya percaya kok dia anak, dia akan balik. Kalau dia anak, dia pasti akan balik. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Ya Tuhan punya cara sendiri untuk membawa anaknya itu kembali kepadanya agar tidak binasa. Sebabnya mari kita percaya sungguh-sungguh terima Yesus. Kalau hari ini kita merasa saya kok belum pernah menerima Yesus ya, berdoalah, Tuhan masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhanku, kuasai aku. Nah ketika kita percaya, kita hidup dalam alam keselamatan itu. Dan itu cukup sekali untuk selamanya. Apa yang perlu adalah berlanjutkan kepada tingkat berikutnya, yaitu hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Ini yang perlu. Yang pertama, kalau kita sudah percaya Yesus, ya sudah. Jangan diulang lagi, berdoa lagi, terima Tuhan Yesus lagi. Nah, itu terjadi sekali untuk selamanya, dan selanjutnya adalah hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Artinya
penuh Roh Kudus ini tidak ada hubungannya dengan volume. Oh, penuh itu kan kalau kita membayangkan penuh botol itu penuh, kita melihat botol itu diisi dengan air atau minyak itu sampai meluap, amber. Roh Kudus tidak bervolume. Tapi penuh Roh Kudus itu adalah bagaimana hidup kita dikuasai sepenuhnya. Jadi kalau kita nyanyi misalnya, nyanyi curahkanlah rohmu, lalu ku buka hati, penuhi aku. Itu kita harus memahami itu bukan Roh Kudus dicurahkan dari langit lagi, karena dia sudah di sini. Kalau katakan ku buka hatimu, kalau kita sudah pernah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus kita terima juga dalam hati kita. Jadi kalau kita menyanyikan nyanyian itu, ku buka hatimu, buah hatiku, mari kita pahami itu bagaimana kita beri kesempatan kepada Roh Kudus yang sudah diam di dalam kita itu untuk berkarya, bekerja, untuk memimpin kita. Bagian kita adalah berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Sampai kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus, buah-buah kebenaran itu. Kita perlu hanya membuka hati untuk berkarya dia. Ya, kalau kecuali kita belum percaya Tuhan Yesus, kita harus buka hati ya, supaya dia masuk dalam hidup kita beserta Roh Kudusnya, karena ini tidak terpisahkan. Ya, kalau kita terima Tuhan Yesus, ya kita terima Roh Kudus juga, kita terima Bapa juga dalam hidup kita. Dan biarlah itu berkarya, bekerja ya, dalam hidup kita. Untuk apa? Membawa kita kepada pengalaman-pengalaman dengan dia. Ya, penuh Roh Kudus itu harus dilakukan terus-menerus seumur hidup. Percaya Yesus menerima baptisan Roh Kudus ketika percaya itu sekali untuk selamanya. Tapi penuh Roh Kudus, ini harus dibedakan antara baptis Roh Kudus dan penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu adalah bagaimana kita dikuasai. Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita itu bekerja menguasai kita. Dan ini butuh penyerahan dari kita. Bagaimana? Taat. Ya, taat. Jadi penuh Roh Kudus itu berhubungan dengan ketaatan kita. Kalau dia memimpin kita dan dia mengatakan jangan lakukan itu, ya jangan dilakukan. Ya, kita berbahasa roh, saya tidak anti. Ya, bahasa roh, tapi perbuatannya tidak karuan. Apa artinya? Itu bukan penuh Roh Kudus, itu roh daging. Penuh Roh Kudus itu bagaimana kita dikuasai oleh Roh itu, kita berjalan menurut pimpinannya, sehingga semua kelemahan-kelemahan kita diproses oleh Roh Kudus itu. Akhirnya kita mengeluarkan yang namanya buah Roh Kudus itu. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, sehingga keselamatan yang kita terima karena kita percaya kepada Yesus Kristus itu juga berdampak kepada orang lain. Ya, jadi Roh Kudus diberikan bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk hebat-hebatan, tapi dia akan membentuk kita. Bagian kita adalah dikuasai secara penuh oleh Roh Kudus setiap hari seumur hidup kita. Amin.